Layaknya berbagai etnis di Indonesia, tentunya masyarakat Betawi memiliki berbagai cerita rakyat atau legenda yang berkembang dan diceritakan turun-temurun sejak zaman dulu hingga sekarang. Dari sekian banyaknya cerita yang berkembang, mungkin salah satu yang sudah banyak orang ketahui adalah cerita Si Pitung, yang mana ceritanya memiliki berbagai versi, dan ada yang memiliki bumbu-bumbu mitos setempat. Cerita Si Pitung ini pula sangat lekat dengan nilai-nilai kepahlawanan dan juga dikenal sebagai tokoh dengan tindakan yang mirip dengan cerita Robin Hood dari Inggris. Yang mana ia adalah seorang perampok ulung, namun hasil curiannya ia berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Soal legenda tokoh yang memiliki kisah yang demikian, ada satu lagi cerita dari Betawi dengan tindakan yang serupa, yaitu legenda Si Jampang yang merupakan seorang jawara dan ahli dalam silat. Diceritakan bahwa Si Jampang adalah seorang pemuda yang lahir di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Ibunya berasal dari etnis Betawi, sementara ayahnya berasal dari Banten. Namun sejak ia kecil, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sehingga ia pun diasuh oleh paman dan tinggal di daerah Grogol, Depok. Secara sifat, Jampang kecil adalah anak yang cerdas dan ulet untuk mempelajari suatu hal. Termasuk salah satu hal yang ia pelajari sejak kecil adalah ilmu silat. Tak cuma itu, ia juga sangat lihai dalam bermain golok. Semua ini ia pelajari setelah diperintahkan untuk berguru dengan guru silat yang sudah pamannya kenal di daerah Cianjur, Jawa Barat. Hal ini juga mengingat karena Jampang adalah anak keturunan Banten, sehingga setidaknya harus menguasai silat. Tak cuma itu, selama di Cianjur ia juga mempelajari berbagai hal, mulai dari bercocok tanam hingga manajemen diri. Setelah kembali ke Grogol, Depok, ia juga belajar mengaji, sehingga di masa muda ia pun dikenal sebagai seseorang yang jago dalam silat dan juga memiliki watak yang baik, sehingga bisa diterima sangat baik secara sosial dengan berbagai ilmu yang ia kuasai. Setelah cukup dewasa, ia pun memutuskan untuk merantau ke tanah Betawi, tepatnya di daerah Kebayoran Lama. Di sini, ia tinggal bersama teman dari pamannya dan sehari-hari membantu untuk berkebun dan berdagang. Disinilah ia mulai melihat berbagai ketidakadilan yang membuat hatinya bergejolak. Saat itu ada banyak centeng yang bertindak semaunya untuk menagih uang pajak. Agar mereka mendapat pelajaran, Si Jampang pun menggunakan keahlian silatnya untuk melawan mereka. Sebab sesuai dengan perkataan gurunya di Cianjur dulu, gunakanlah ilmu bela diri tersebut untuk melawan ketidakadilan. Karena Si Jampang pula, perlahan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang ini sudah tidak ada lagi aksinya di Kebayoran Baru. Tak lama sejak masa itu, ia bertemu dengan perempuan yang nanti menjadi istrinya. Setelah ia menikah, Si Jampang dan istrinya pun memiliki anak. Mereka hidup bahagia dan Jampang sangat menginginkan anaknya agar menjadi pribadi yang saleh, sehingga anaknya masuk pesantren. Namun semua ini berubah ketika istrinya meninggal dunia karena sakit. Si Jampang pun mulai merasa kehilangan dan hal ini mempengaruhi pikirannya. Terlebih lagi, ia juga sangat jarang bertemu dengan anaknya karena jaraknya yang jauh. Kesedihan ini semakin bertambah setelah ia melihat bahwa masyarakat Betawi semakin tertindas. Dengan keadaan yang demikian, ia pun memutuskan untuk membantu mereka agar kehidupannya bisa lebih terjamin. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk merampok orang-orang kaya dan membagikan hasilnya ke masyarakat yang membutuhkan. Tindakan ini ia lakukan terus-menerus hingga anaknya mendengar berita soal ini. Hal tersebut membuat anak Si Jampang malu dan memutuskan untuk berhenti dari pesantren. Kekosongan hatinya karena ditinggal istri membuat ia ingin menikah lagi. Salah satu perempuan yang ia incar adalah Mayang Sari, istri sahabatnya yang telah meninggal. Tetapi Mayang Sari menolak keinginan Si Jampang. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Demi mendapatkannya, Si Jampang rela untuk pergi ke orang pintar, sehingga akhirnya Mayang Sari menerima ajakan Jampang untuk menikah dengan syarat tertentu. Setelah setuju dengan persyaratannya, ia melakukan perampokan di rumah seorang saudagar bernama Haji Saudi yang tinggal di Bekasi.
Tetapi sayangnya ia ditangkap oleh pihak keamanan Belanda. Pasca kejadian itu, ia pun dihukum mati. Perginya sosok si Jampang ini sangat membuat masyarakat yang membutuhkan merasa kehilangan. Tak ada lagi sosok pahlawan yang membantu kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun menuju akhir hayatnya, si Jampang melakukan hal yang kurang baik, tetapi setidaknya cerita yang nilai kepahlawanan ini masih diteruskan secara turun-temurun dengan berbagai versi sebagian bagian dari budaya masyarakat Betawi.